Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah. Bersyukur atas setiap nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, dan kita yakin tidak ada daya untuk menolak setiap keburukan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan setiap kebaikan kecuali atas pertolongan dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa sungguh tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada nabi yang diutus, atau bahwa sesungguhnya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada uswatun hasanah, kepada manusia yang telah kita membutuhkan syafaatnya pada hari kiamat, ialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana wa zidna ilman. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah berikan manfaat atas setiap ilmu kita. Semoga Allah berikan keberkahan pada setiap ilmu kita, dan semoga Allah berikan tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, nggak ada yes-yes-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa hadir berkumpul mengisi waktu yang terbaik, waktu yang secara khusus didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan. Nabi SAW berdoa untuk umatnya di waktu subuh hari, Allahumma barik li ummati fi wukuriha. Ya Allah, berikanlah pada umatku di waktu subuhnya keberkahan. Maka di sini kita berkumpul keberkahan waktu, keberkahan juga tempat, namanya juga Masjid Al-Barokah lagi. Kemudian keberkahan majelis ilmu. Insyaallah keluar dari tempat ini membawa segudang keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Keberkahan artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan belajar untuk tadabbur kembali. Tadabbur kita akan lanjutkan kajian tadabbur, dan tadabbur ini penting hadirin untuk kita lakukan setiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hamba-hambanya, bahwa orang yang tidak suka tadabbur Al-Quran ada qaflun, ada gembok di dalam hatinya, berarti hatinya tertutup daripada kitabullah, dan ini berbahaya. Allah menyindir kita yang tidak suka tadabbur Al-Quran di dalam dua surat. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 82, An-Nisa ayat 82, dan yang kedua dalam surat 47, yaitu surat Muhammad ayat 24. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfalha, apakah di dalam hati mereka terdapat gembok yang mengunci hati tersebut? Berarti orang-orang yang ada gembok di dalam hatinya, salah satu cirinya adalah berat
untuk memahami Al-Quran, tidak mau memahami kandungan Al-Quran. Juga dalam Quran surat Muhammad ayat 24 Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Quran ini turun dari selain Allah, pasti akan ada perselisihan di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana selain Al-Quran itu berbeda, kitab yang satu di satu tempat dengan di tempat yang lain. Ya kita contohkan misalnya kitab Injil beda, Injil Roma dengan Injil Indonesia, Injil Indonesia dengan Injil Amerika misalnya, dan seterusnya berbeda-beda. Kalau Al-Quran semuanya sama. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dua kota mulia yaitu Makkah, Madinah, sama persis dengan yang kita baca di negeri kita Indonesia. Di semua negeri tidak ada yang berbeda walaupun hanya satu huruf. Ini keistimewaan daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran yang sudah istimewa sehingga disebut sebagai mu'jizat. Mu'jizat itu apa artinya, Bu? Mu'jizat, apa artinya mu'jizat? Pokok nama ya tawelanya. Dari kata mu'jiz, ya mu'jiz itu artinya yang melemahkan. Berarti datangnya mukjizat itu sesuatu kekuatan yang melemahkan semua kekuatan-kekuatan yang lain. Nabi Musa membawa tongkat, tongkatnya itu melemahkan semua tongkat-tongkat yang dimiliki oleh para penyihir Fir'aun. Jadilah tongkat itu mukjizat, dan ini adalah dalilun nubuwah, dalil kenabian, dalil kenabian. Masya Allah. Baca, jazakallah. Campur, salam terkiru. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus di tengah orang-orang yang mengagungkan, mendewakan pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, bukan cuma bisa mengobati, tapi bahkan menyembuhkan segala macam penyakit dan menghidupkan yang mati. Nah, itu namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu datang untuk melemahkan semua kekuatan yang ada. Datangnya mukjizat yang dibawa oleh Nabi itu untuk menguatkan dan melemahkan semua kekuatan yang dimiliki oleh kaumnya saat itu. Dan datangnya mukjizat ya menjadi dalil kenabian mereka. Kemudian diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai mukjizat, karena pada zaman itu orang menjadikan kekuatan itu ada pada apa yang mereka dewakan. Hadirin, orang-orang Arab musyrik Mekah waktu itu mendewakan apa, membesarkan apa, mengagungkan apa? Syair. Mereka mengagung-agungkan syair, menjadikan syair itu sebagai sesuatu yang sangat prestisius. Mereka undang dari seluruh negeri untuk datang berkumpul di sebuah tempat di Mekah namanya Pasar Ukaz, dan mereka berbondong-bondong mengirimkan wakil-wakil terbaiknya di dalam masalah syair. Siapa yang terbaik syairnya nanti ditempel di dinding Ka'bah. Maka itu suatu kebanggaan sekali buat mereka syair-syair itu. Nah, Al-Quran datang dengan bahasa yang melebihi daripada keistimewaan, daripada ketinggian yang namanya syair, sehingga orang-orang Arab yang paham betul dengan fasahah, dengan kefasihan, dengan keindahan syair bertepuk lutut di depan keindahan daripada Al-Quran. Sampai-sampai banyak kisah yang mengatakan yang meriwayatkan tanpa sadar mereka terbawa suasana oleh Al-Quran. Bahkan gembongnya orang-orang musyrik, Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu Lahab, terus siapa lagi? Abu-abuan ya. Jangan semua abu-abuan ya. Ada 3 orang gembong, orang-orang musyrik yang secara sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka merasakan betul dahsyatnya kandungan isi Al-Quran.
Mereka itu bahkan sampai bahasa Inggrisnya Pak Amprok, ya, Jonghok, ya, antara 3 orang ini dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi datang ke tempat Nabi karena terlalu indah dan terlalu nikmat, karena mereka tahu betul kenikmatannya syair itu, sehingga kalau didatangkan yang lebih tinggi daripada syair ini sulit untuk dilupakan. Akhirnya apa? Datang lagi, menunjukkan apa? Dahsyatnya Al-Quran. Jadi bahkan mereka menikmati Al-Quran. Bahkan orang-orang kafir sekarang pun kalau dibacakan Al-Quran oleh para pendakwah Islam di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri barat, Masya Allah, mereka merasakan nikmatnya ketika mendengarkan Al-Quran. Memang Al-Quran ini adalah mukjizat. Nah, maka Allah menyindir, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa tidak mau tadabbur Al-Quran? Kita sekalinya tadabbur, bukan tadabbur Quran. Tadabbur apa? Tadabbur alam. Isinya apa? Jelong-jelong gitu kan. Healing ya. Nah, walaupun juga katanya pasti tidak tepat. Ya, kalau menggunakan tadabbur berdasarkan 2 surat dalam Al-Quran, tidak ada kata tadabbur lagi kecuali ada dalam 2 surat itu isinya adalah tadabbur Al-Quran. Ya, jadi kalau mau tadabburnya Al-Quran. Kalau alam tidak menggunakan kata tadabbur, tapi apa? Tafakkur. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara ayat yang akan kita tadabbur, surat yang akan kita tadabbur di subuh kali ini adalah surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini surat yang sesungguhnya menjadi pengingat buat kita hadirin bahwa hidup ini ada akhirnya, bahwa selama apapun kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mau 50, sekarang sudah 60, atau bahkan bisa jadi sudah 70 dan seterusnya, tetap hadirin ada akhirnya. Kaidahnya apa? Likulli bidayatin nihayah. Setiap yang bermula pasti ada akhirnya. Segala sesuatu yang ada permulaannya pasti bakal ada akhirnya. Semua, baik itu manusia seperti apapun juga, manusia yang paling berkuasa di muka bumi pada saat itu, raja-raja, ada Namrud, ada Fir'aun, ya, ada siapa lagi? Ada Namrud, ada Fir'aun, ada siapa lagi? Ada Namrud, nggak ada lagi? Ya. Ada Fir'aun, raja-raja yang berkuasa, akhirnya mati juga. Setiap yang bermula pasti ada akhirnya. Orang yang menyangka dirinya paling kaya, Qarun, akhirnya mati juga. Ya. Siapapun, baik itu orang yang paling durjana sedunia dan juga orang yang paling mulia sedunia. Manusia yang paling mulia itu para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 orang. Dan nabi yang terbaik, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia sekalipun, Rasul Nabi Muhammad SAW, ya, akhirnya juga meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan dunia ini sendiri kelak akan hancur binasa. Gunung yang begitu kokohnya kita lihat berdiri begitu kokoh, sampai-sampai kalau kita ingin mengibaratkan seorang laki-laki yang teguh, kita katakan apa? Laki-laki yang kokoh bagaikan gunung yang berdiri kokoh, nanti juga akan hancur. Ya, langit yang begitu luas, langit yang begitu besar, sangat besar. Kenapa? Karena semua planet-planet yang ada itu di bawah langit, di kolong langit. Nanti langit yang begitu dahsyat, yang begitu besar itu lama-kelamaan akan melemah, kemudian dia akan terkelupas. Coba bayangkan, langit itu akan ditarik, dikelupas seperti tukang jagal lagi ngulitin kulit apa? Kulit sapi atau kulit domba, seret begitu. Itu langit yang sebesar itu akan ditarik seperti itu. Semua yang bermula pasti akan ada akhirnya. Ini kaidah. Apa kaidahnya tadi? Likulli bidayatin nihayah. Ulangi, likulli bidayatin nihayah. Setiap yang bermula pasti ada
akhirnya. Apa yang kita miliki juga ada akhirnya. Dulu kita muda, sekarang masih muda. Iya, jadi semua pasti ada akhirnya. Yang dimiliki oleh kita pun ada akhirnya. Allah ingin mengingatkan kita akan hal itu, hadirin, sehingga setiap orang bersiap-siap menuju hari yang nanti tidak ada akhirnya. Adapun di dunia ada akhirnya. Setelah kehidupan dunia ada hari yang tidak ada akhirnya, yaitu disebut dengan hari akhir. Hari akhir ini hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Hidup selamanya. Hidup selamanya, baik bagi ahli surga maupun bagi ahli neraka. Betapa beruntung orang yang hidupnya di dalam surga selama-lamanya, nikmatnya selama-lamanya, bahagianya selama-lamanya. Itu orang yang hidup di surga. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah akhirnya terlempar ke dalam neraka adalah seburuk-buruk tempat, dan betapa meruginya dia akan kekal di dalam tempat selama-lamanya, sengsara di dalam neraka selama-lamanya. Maka kata Nabi SAW, kita diingatkan, orang cerdas itu bukan orang yang punya gelar, orang yang sekolahnya panjang, tidak. Orang cerdas diantara kita, kata Nabi apa hadirin? Dua cirinya. Ciri orang cerdas versi Nabi. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kehidupan setelah dunia ini, yaitu kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang kedua, wa asyaddahum isti'dadan lahu, orang yang paling banyak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ini orang yang cerdas. Jadi gak mesti selevel Abu Bakar semua, selevel Umar bin Khattab semua, yang memang mereka itu orang-orang cerdas dari sisi IQ, dari sisi pendidikan formal, ya. Bahkan sekelas Bilal bin Rabah pun bisa menjadi orang yang cerdas versi Al-Quran, versi Nabi. Orang-orang biasa, mantan-mantan budak pun bisa menjadi orang-orang cerdas di sisi Allah. Syaratnya cuma dua, suka mengingat kematian, tidak melulu mengingat masalah dunia, mengingat tetapi senantiasa juga mengingat kehidupan setelah dunia ini. Dan yang kedua, paling getol, paling sibuk menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqiyas, kata Nabi, ulaika, mereka itulah, yaitu yang memiliki dua ciri ini. Yang pertama apa cirinya? Banyak mengingat kematian. Yang kedua, menyiapkan bekal menghadapi kematian. Ulaika, mereka itu, kata Nabi, al-aqiyas. Aqiyas itu artinya orang-orang cerdas. Aqiyas, cerdas. Jamak dari kais. Jamak dari kata kais. Makanya saya kasih nama anak saya Kaisa. Artinya apa? Cerdas versi Nabi, versi Rasul. Jamaknya, kata plural dari kais, artinya aqiyas, orang-orang cerdas. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, insyaallah, yaitu orang yang selalu tahu bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Sekarang di atas tanah, besok ada di dalam tanah. Ya, sekarang kita pakai baju sendiri, mandi sendiri, besok lusa dimandikan, dibajukan, lalu disolatkan dan dikuburkan. Nah, ini orang cerdas akan begitu. Dia selalu menyiapkan hatinya untuk bekal menuju hari yang pasti, yaitu hari saat dia tinggalkan dunia ini. Nah, ini diingatkan dengan banyak kalimat di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, istilah-istilah yang berkaitan dengan hari kiamat itu banyak. Tapi yang pasti jangan sampai kita nganggap kiamat masih lama. Enggak. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, kata para ulama. Siapa yang meninggal maka telah terjadilah kiamat kepada dirinya. Jadi ketika kita membahas kiamat bukan sesuatu yang masih jauh, karena siapapun yang barang siapa mata artinya apa? Mati, faqad qamat
qiyamatuhu, maka sungguh telah tegak kiamat kepadanya. Jadi yang disebut dengan kiamat apa? Kiamat kecil. Kiamat kecil pasti itu sudah ada di depan kita. Dia sudah begitu dekat dan kita memang sedang mendekat kepadanya. Maka ini menjadi penting agar kalau kita membahas tentang perkara ini di dalam Al-Quran, jangan pikirannya, wah entah tahun berapa kiamat itu terjadi. Padahal sekali lagi kita sedang ditunggu dengan kiamat-kiamat kita. Dan kita berharap kiamat itu menjadi kiamat terbaik buat kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang nama-nama kiamat ini sangat banyak. Di antara namanya adalah Yaumul Qiyamah. Yaum artinya hari, Qiyamah artinya berdiri. Karena pada hari kiamat nanti setiap orang semuanya ketika ditiupkan sangkakala, maka mereka semua akan bangkit dan berdiri. Semuanya berdiri. Berapa lama? Puluhan ribu tahun lamanya. Berdiri menunggu hari keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut hari kiamat. Qiyam artinya berdiri. Yaum qiyam, hari berdiri. Maka silakan latihan berdiri dulu semua. Ya, latihannya dengan apa? Berdiri dalam ibadah kepada Allah. Kan ada masa di mana kita gak akan kuat untuk berdiri nanti. Yang membuat kita kuat adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka disebutlah Yaumul Qiyamah, hari manusia berdiri di sebuah tempat namanya Padang Mahsyar. Itu hari setelah ditiupkan sangkakala, semua makhluk, semua manusia dari zaman Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, semua dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas dan berdiri selama 50.000 tahun lamanya. Waktu yang tidak sebentar hadirin. Yang kedua disebut juga dengan As-Sakhah. Yang kedua, hari kiamat disebut juga dengan As-Sakhah. As-Sakhah artinya apa? Suara yang sangat keras yang memekikkan telinga dan membuat orang binasa seketika. Itu disebut dengan apa? As-Sakhah. Disebut di dalam Quran surah Abasa, misalnya surah Abasa ya, ayat 33 Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, maka ketika datang as-sakhah ya, tiupan sangkakala yang memekikkan telinga yang membuat binasa. Yang ketiga disebut juga dengan at-tammah, disebut dengan at-tammah. Itu istilah yang ketiga tentang hari kiamat yang artinya apa? Bencana besar. Karena pada saat itu segala sesuatu tidak akan ada yang selamat. Semua terkena bencana tersebut. Maka disebut dengan at-tammah. Sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 3. Sudah lupa lagi atau masih ingat? Masih ingat. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua As-Sakhah, yang ketiga Masya Allah. Kalau bapak-bapak diam-diam itu sebenarnya di dalam hati ya, Masya Allah. Yang keempat disebut dengan Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah itu artinya yang menutupi atau yang meliputi, karena semuanya diliput oleh bencana tersebut. Semuanya tidak terkecuali akan tertutupi dan terkena daripada peristiwa kedahsyatan hari kiamat tersebut. Tidak ada yang dikecualikan. Yang keempat disebut Al-Ghashiyah. Yang kelima disebut dengan Yaumul Hisab. Yang kelima disebut dengan apa? Yaumul Hisab. Yaum artinya hari, hisab artinya hari perhitungan. Karena pada hari akhir nanti setiap orang akan dihisab, betul-betul detail dihitungnya. Ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari perhitungan detail.
Ya, apa di dalam Al-Quran? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan ditinggalkan baik amal sekecil biji zarrah ataupun amal yang besar, illa kecuali bakal dihitung. Semua akan dihitung. Makanya Imam Ahmad ketika kemudian dia sakit lalu dia merintih, kira-kira gitu. Kalau lagi sakit, kumaha rintihannya? Nah, gitulah. Datang sahabat yang mengingatkan, bukankah setiap rintihan kita akan juga dicatat, wahai Imam? Katanya, bahkan rintihan sekecil itu pun akan ada catatannya, wahai Imam. Imam Ahmad diingatkan, benar wahai sahabatku. Maka sejak saat itu sakit, dia tidak lagi merintih, ditahan karena khawatir itu menjadi catatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Imam Ahmad. Maka hari hisab yaitu hari perhitungan. Dan hisab ada dua, ada hisab yang yasir, hisab yang mudah, dan yang kedua ada hisab yang asir, hisab yang sulit. Maka kita suka menyatakan doanya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Kita sama Allah, Pak, ya Allah, jadikan hisabku hisab yang mudah. Karena kebayang hisab yang sulit kayak gimana. Sedangkan di dunia saja orang kerepotannya luar biasa, dihisab, diaudit sama KPK. Udah keringat panas, keringat dingin. Padahal belum didatengin sama KPK. Sebulan udah demam tiba-tiba. Kenapa? Saking detailnya pertanyaan daripada KPK. Kan orang keluar dari gedung KPK dikasih pertanyaan berapa Pak? 50 pertanyaan. Berapa lama? 1 hari. Padahal hanya untuk 1 kasus. Bagaimana lagi nanti kita untuk seluruh peristiwa yang kita jalani sejak balik sampai kapan? Sampai mati. Maka kita minta, Allahumma hasibni. Kalau bareng-bareng berarti Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepada kami hisab yang mudah. Jadi kalau hisab kita mudah, langsung di ACC, Pak. Masya Allah, Mas soleh ya, begitu ya. Lewat begitu. Wah, indah. Ya, karena bisa jadi orang menunggu sampai sekian ratus tahun lamanya dalam proses hisab tersebut. Kemudian disebut yang keberapa sekarang? Yang keenam disebut dengan Yaumuddin. Yaumiddin atau Yaumuddin. Apa artinya? Hari pembalasan. Kenapa disebut hari pembalasan? Karena pada hari itu tidak ada satupun amal melainkan ada jazanya, ada balasannya. Siapapun yang berbuat ketika dia hidup di dunia, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir orang-orang yang terzalimi di dunia lalu tidak bisa melawan, tidak bisa membalas. Kenapa? Karena kedhaifannya, kelemahannya di hadapan kezaliman. Sesungguhnya kelak di hari pengadilan setiap orang akan mendapatkan balasannya. Bahkan apa kata para ulama ketika Allah menyebutkan dalam surah An-Naba, orang-orang kafir mengatakan yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka melihat ada hewan, domba atau apapun yang satu domba ini menanduk domba yang lain. Itu bahkan domba tersebut yang pernah menanduk domba yang lain atau hewan apapun yang pernah menanduk ya hewan lainnya akan disuruh dibalas, gitu. Suruh nanduk lagi. Tapi setelah itu dijadikan semua hewan itu menjadi tanah. Saat melihat pemandangan itulah orang-orang kafir berandai-andai dan berharap, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku seperti hewan menjadi tanah saja. Tapi
Tapi kata Allah tidak. Kalau hewan selesai saat itu dirubah menjadi tanah. Kalau adapun manusia akan menghadapi yang disebut tadi Yaumuddin, yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Disebut juga yang keberapa, Pak? Yang ketujuh disebut dengan Yaumul Mizan. Disebut dengan apa? Yaumul Mizan. Al-Mizan artinya apa? Timbangan. Fa'amman khaffat fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan siapa saja yang berat timbangan amalnya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang dia sukai, yang dia ridho, kehidupan yang menyenangkan, yaitu di dalam surga. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang saat ditimbang amalnya ringan, amal baiknya sedikit, maka dia harus masuk dulu ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang menyala-nyala apinya. Alhamdulillah. Maka kita pastikan nih, timbangan amal kita bukan cuma timbangan berat badan, ya, tapi timbangan amal kita harus lebih berat, amal soleh. Itu nama-nama hari kiamat. Nah, masuk kepada Al-Qari'ah. Di antara nama, tadi yang ke-8 ya, nama lainnya hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Artinya Al-Qari'ah adalah ketukan keras. Kalau ibu atau bapak datang ke rumah itu dibuka digedor, itu namanya qari'ah. Diketuk dengan sangat keras, buka. Nah, kira-kira gitu ya. Umar kalau ngetuk semua orang pada naik jantungnya naik gitu ya semuanya. Kalau Umar sudah ngetok pintu gitu. Nah, itu disebut dengan qari'ah. Al-qari'ah artinya apa? Ketukan yang sangat keras. Kenapa? Karena pada saat itu kita seperti diketuk dengan sebuah ketukan yang mendebarkan, yang mengagetkan, yang menakutkan. Karena ibarat sebuah ketukan pintu yang sangat mengagetkan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Itu disebut dengan Al-Qari'ah. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Al-Hajj itu surat yang ke-22. Allah tunjukkan kondisi manusia saat itu. Ketakutannya seperti apa? Ketakutan manusia pada saat itu, kata Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya hari kiamat itu, guncangan hari kiamat itu adalah sebuah kejadian yang sangat besar. Apa kata Allah? Yauma tarawunaha, pada hari ketika kamu melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, semua ibu yang menyusui akan membiarkan anaknya. Wa tad'a kullu dzati hamlin hamlaha, yang hamil keguguran, Wa taran nasa sukara, dan kalian melihat bahwa manusia-manusia itu seperti mabuk, ya, sempoyongan. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, namun sesungguhnya azab Allah itulah yang sangat berat. Kita tidak usah membayangkan jauh-jauh. Ketika terjadi gempa bumi saja, itu orang sudah kayak mabuk, Bapak Ibu. Saya nggak pernah, naudzubillah, kita semoga dijauhkan ya. Tapi lini aja, tahu lini kan? Lini itu getaran sedikit tapi sudah orang, tahu lini ya? Jika di mananya. Jadi ketika waktu itu ke Cianjur sama tim, ya, kan di sana berulang-ulang terus tuh lini, berarti kan lini kecil gitu. Apa bahasa Indonesianya lini? Gak ada bahasa Indonesianya ya, itu khusus bahasa lini kita. Itu udah langsung ya, yang lagi makan loncat tuh pakai lini tuh gitunya.
langsung loncat, langsung spontan gitu, takut. Apalagi gempa, apalagi seperti yang terjadi waktu di Palu sampai terjadi kengerian luar biasa. Maka apalagi hari kiamat. Jadi betul orang hamil bisa tiba-tiba langsung keguguran. Orang udah nggak perhatikan lagi dia bawa anak atau tidak begitu. Bahkan orang keluar tanpa busana pun bisa jadi. Kenapa? Karena tidak sadar saking dahsyatnya kejadian tersebut. Nah, kenapa? Karena inilah kedahsyatan daripada hari kiamat hadirin. Kita lihat di dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Qari'ah ini. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Dan ini uslub. Ini uslub Al-Quran. Uslub itu apa sih? Metode Al-Quran untuk menarik perhatian orang. Jadi kalau kita ingin menarik perhatian orang, maka menggunakan pengulangan kata dan juga dalam bentuk pertanyaan. Misalnya matahari, apakah kalian tahu apa itu matahari? Kepada anak-anak kita mengajar misalnya. Nah, itu uslub Al-Quran. Hari kiamat, tahu nggak apa itu hari kiamat? Nah, orang Arab itu dihadapkan dengan ayat-ayat seperti ini, kalimat begini, mereka makin takjub dengan kemujizatan Al-Quran. Allah gunakan uslub seperti ini, ya, uslub penguatan dalam bentuk pertanyaan. Kata Allah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Supaya apa? Kata para ulama, supaya orang itu memberikan perhatian yang lebih kepada hari kiamat, sehingga sampai Allah mengulangi kata hari kiamat. Mal Qari'ah, bahkan Allah mengulangi ayat ketiganya, wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka, dan apakah engkau mengetahui mal Qari'ah? Kayak begini hadirin. Orang tahu hari kiamat, tetapi mungkin pengetahuannya hanya sekilas. Oh iya, hari kiamat. Makanya disusul dengan pertanyaan, apa itu hari kiamat? Ya pokoknya hari kiamat hari kiamat gitu. Ya, pasti bakal terjadi, oke? Nah gitu kan istilahnya, karena jawabannya nggak tahu suka pakai pokoknya, gitu kan? Pokok nama lah. Gitu. Maka disusul lagi yang ketiga, ya naon atuh hari kiamat teh? Wa ma adraka mal Qari'ah. Kalau engkau tahu, berarti ini menunjukkan pentingnya setiap orang mengetahui tentang hakikat daripada hari kiamat. Sampai disusul dengan 3 kali pertanyaan dari Allah. Ditanya oleh Allah, Al-Qari'ah, tahu nggak Al-Qari'ah? Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Kan ada orang misalnya merasa tahu, kenal nggak si fulan? Oh kenal, benar kenal, sahaji, gitu kan? Ini pokoknya mau orang mana? Borobudur, nah gitu ya misalnya. Ya, jadi pengetahuannya hanya sekilas. Maka kaitannya dengan tema besar ini hari kiamat, Allah sampai ulangi 3 kali. Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, orang mungkin masih kurang perhatian. Kalau tanya Allah, mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Sampai 3 kali. Wa ma adraka mal Qari'ah. Maka di ayat yang keempat Allah masuk kepada pengertian hari kiamat tersebut dengan salah satu tanda-tandanya. Apa yang terjadi pada saat hari kiamat itu? Lihat ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Apa artinya? Yauma, pada hari itu, yakunun nasu, manusia seperti apa? Kal farashil mabthus, seperti laron. Apa laron itu? Hah? Silaru. Nah, di sini ada apa laron? Laron itu artinya silaru. Bahasa Inggrisnya laron, silaru ya. Kayaknya lebih tenar silaru daripada laron ya. Laron yang berterbangan.
kal farashil mabthus, seperti laron yang berterbangan. Kenapa? Karena pada hari itu manusia keluar dari kuburan dalam keadaan bingung, ketakutan. Kenapa? Karena menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Seperti apa? Seperti laron yang ketika di malam hari mereka bertebaran, ya, kemudian mendekati cahaya, tiba-tiba apa? Berjatuhan. Ya. Lihat tidak beraturannya laron ya, ketika datang masuk ke rumah kita, wah di mana-mana. Itu gambaran manusia nanti begitu. Ya, mereka kemudian keluar, ya, kemudian terbangkan seperti laron-laron yang tidak menentu mau kemana. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti yang ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di atau As-Sa'di, gambaran manusia pada hari itu seperti laron berterbangan dalam keadaan kebingungan, ya, kemana akhirnya mereka mendatangi cahaya seperti laron itu, lalu kemudian berjatuhan. Di dalam surah Al-Qamar Allah gambarkan kembali kalimatnya. Surah Al-Qamar itu surat yang ke-54 ayat 7, kata Allah, khusya'an absaruhum, mereka pandangannya tertunduk, yakhrujuna minal ajdad, ketika mereka keluar daripada kuburan, ka'annahum jaradun muntashir, mereka seperti belalang yang berterbangan, seperti jarad kalau di dalam ayat ini. Jadi pernah lihat di waktu di mana? Di Mekah pernah terjadi ya kalau tidak salah, jarad banyak apa namanya? Belalang di mana-mana, ya, itu sampai di semua tempat. Nah, itulah keadaan yang akan terjadi pada saat itu. Itu manusianya. Yang kelima, yaitu ayat kelima, watakunul jibal, dan jibal dari kata jabal yaitu gunung-gunung, kal ihnil manfush, seperti bulu kayak kapuk gitu, yang punya kasur masih dari kapuk, ada kal ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu gunung yang katanya tadi apa? Sesuatu yang paling kokoh, menjadi pasak daripada bumi ini, gunung, tapi kemudian tercerabut seperti bulu. Itu bulu kapas, kapuk. Zaman dulu masih kasur pakai kapuk, di kebotan ternyata air bolong kemana-mana. Ya, itu gunung seperti itu. Padahal gunung itu kata Allah dalam surah An-Naml, surat yang keberapa? Ke-27 ayat 88, Allah katakan, watarul jibala tahsabuha jamidah, kau melihat gunung kau kira dia akan tetap di tempatnya. Kenapa? Karena saking kokohnya yang namanya gunung. Tetapi apa? Wahiyya tamurru marras sahab, padahal dia berjalan seperti awan yang berjalan. Ya. Maka pada hari kiamat nanti dia akan seperti apa tadi? Kapas, ya, atau bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di ayat berikutnya yang ke-6, fa amma man saqulat, nah ini poinnya hadirin. Maka man saqulat, siapa saja yang berat timbangan amal solehnya. Hadirin, timbangan amal berdasarkan satu, banyaknya kita beramal, dua, nilai amalan tersebut. Banyaknya amal kalau kita konversi kepada umur kita, Imam Ghazali membagi jadi 3. Hidup kita itu sepertiganya dipakai, misalnya dipakai tidur 8 jam, sepertiganya dipakai kerja 8 jam, sepertiganya dipakai ibadah 8 jam. Gitu enggak kita? Satu hari 8 jam ibadah? Atau berapa lama? Kalau seandainya tidur dan kerjanya tidak jadi ibadah, tidurnya main tidur saja, pokoknya duk-sep, ya, pelor sekali nempel langsung molor gitu. Kerjanya tidak diniatkan ibadah, maka sudah pasti kita akan khaffaj mawazino, pasti bakal ringan timbangan
amal soleh kita. Karena 8 kali 2 16 itu sudah bukan jadi amal soleh, 8 jam yang jadi amal soleh. Itu pun kalau betul-betul 8 jam dipakai ibadah. Sholat berapa menit? Sholat wajib berapa? 5 menit. Sholat sunnahnya 2 menit. Zikirnya 1 menit. Da aya nu kadang bari zikir teh bari apa gitu kan, bari jalan gitu. Nah, maka kalau pola dibagi jadi 3 dan 8 jam itu ibadah saja, itu pun masih sangat kurang. Maka disinilah Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu sangat ditentukan oleh apanya? Niat. Kalau tidur tanpa niat untuk ibadah, nggak akan jadi ibadah. Kayak mandi lah. Bapak Ibu bangun tidur subuh, mandi biasa, habis mandi kemudian sholat, habis sholat baru sadar kayaknya semalam itu cigana junub ya misalnya. Apakah dia wajib mandi lagi atau tidak? Halo, kakak jadi diam begini mau apa ini? Apakah wajib mandi lagi atau tidak? Wajib dong. Kenapa tidak? Ya, karena sudah mandi tapi mandinya tidak diniatkan untuk mandi junub, maka tidak masuk kategori mandi junub. Itulah pembeda dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Salah satu fungsi niat membedakan tamyiz bainal ibadat wal adat, membedakan, memisahkan mana ibadah, mana adah. Adah itu artinya apa? Kebiasaan. Memang bapak itu ada unggal bangun tidur langsung mandi. Nah, jadi kebiasaan. Tapi ini judulnya berbeda, ya junub. Maka harus diniatkan mandi junub. Walaupun mandi biasanya juga sama, sampo, sabun, nepi ka teu aya nu bersih luar biasa. Walaupun demikian, kalau tidak karena niat, maka tidak jadi. Seperti itulah niat, pentingnya niat. Maka demikian juga Nabi mengatakan, sampai suapanmu wahai para lelaki kepada istrimu, ya, menyuapi istri 1 sendok itu bakal jadi sedekah. Apa kata Allah? Tabtagi, kata Nabi, selamat tabtagi bihi wajh Allah. Kalau engkau niatkan itu karena Allah. Lamun karena sieun ka istri mau jadi ibadah, suapan saya masalah gitu kan. Nah, itu mau jadi ibadah. Kalau takut karena istri misalnya, ya. Kalau karena Allah baru jadi ibadah. Semua memang perlu adanya niat. Maka kerja harus diniatkan untuk dapat pahala. Bahkan niat kerja bisa banyak. Ya, dikumpulkan para ulama sampai 30 niat bisa masuk di dalam bekerja itu. Nah, sekarang kita kerja aja. Ya, tidak ada keinginan, tidak ada niat yang betul-betul karena Allah. Yang kedua, tidur. Makanya adab yang paling banyak, sunnah yang paling banyak dilakukan sebelum suatu amalan itu adab tidur. Coba ya kan, dari mulai apa? Wudu. Siapa lagi? Baca doanya apa saja? Saking banyaknya sampai lupa biasanya kan. Ujungnya bismika mungkul, lagi kadang lewat bismika gitu. Baca ayat Al-Tabarak Al-Mulk malamnya kan, kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bari ditiupkan tuh, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Cenah cek bapak teh atuh Ustaz lamun kudu wudu deui make leungit deui tunduhna gitu kan. Nah, tapi padahal begitu disunahkan ya. Jadi paling supaya apa? Tidurnya jadi ibadah. Ya. Kalau baca Al-Kafirun, ya, kemudian baca apa? Kata Nabi, doa Allahumma inni fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika dan seterusnya. Lalu dia tidak bangun-bangun lagi. Apa kata Nabi? Matinya dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan suci. Jadi paling banyak adab, tapi prakteknya kebanyakan umat Islam, termasuk kita, mudah-mudahan tidak. Pasti urusan tidur mah dosa. Ya, pokoknya tidur rela gitu. Boro-boro menghadap ke kiblat gitu kan.
syakul aiman gitu apa, lambung bagian kanan, aiman nangkara apa jeung nangkuban gitu kan. Nah, itu yang mungkin harus kita perbaiki. Nah, maka kalau hitung-hitungan, apalagi hitung-hitungan waktu 15 tahun kita balik, Pak. Tambah tidur berapa jam tadi? 8 jam. 8 jam berarti sepertiganya 20 tahun. Kalau 60 tahun umur kita, 20 tahun dipakai tidur, Bapak Ibu. Jadi enggak sedikit kita tidur. 20 tahun dipakai apa? Tidur. 20 tambah 15 berapa? 35. Tambah kerja tadi berapa tahun? 20 tahun lagi kan 8 jam. Berarti 35 tambah 20 55. Usia 60 tahun tinggal berapa hari? 5 tahun deh. 5 tahun dianggot-anggot ya. Maka ini yang penting, poin yang kedua tadi, berat timbangan bukan hanya pada banyak, tapi pada nilai suatu amalan. Contohnya kemarin, apa contohnya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pekerjaannya sama, sholat, puasa, tilawah, sedekah biasa, tapi nilainya langsung seret oleh Allah tuh ditinggikan, dibesarkan, lebih tinggi nilainya bahkan daripada jihad fi sabilillah. Wah, jadi kayak kita pergi jihad 10 hari kemarin itu nilai nate. Nah, itu disebut dengan amalun qalil ujira bihi katsir. Amalnya kecil biasa tapi pahalanya besar. Makanya sampai dikarang oleh para ulama satu kitab, contohnya 33 amalan yang membuat hidup kita barokah. Intinya apa? Amal-amal tersebut amalannya biasa tapi punya nilai yang sangat besar. Atau memang Nabi sendiri menyampaikan dalam bentuk itu waktu tadi 10 Dzulhijjah, waktunya memang istimewa. Ada lagi amalan yang memang istimewa. Ya, seperti ibadah di Masjidil Haram. 1 kali sholat sama dengan berapa? 100.000 kali sholat di Masjid Al-Barokah. Coba bayangkan, sekali subuh di sana 100.000 kali, berapa puluh tahun butuh waktu buat 100.000 kali sholat? Berapa tahun? Sampai bingung kan? Masya Allah, saking banyaknya. 55 tahunan 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 55 tahun sholat di Masjid Al-Barokah. Maka lihat mau pulang haji umroh itu sholat di masjid. Karena kos cekal sana seendai nggak begitu. Bukan begitu ya. Nah, ini hadirin mata, Masya Allah, makanya mudah-mudahan dengan ini kita lebih banyak menyiapkan bekal kita agar timbangan amal kita nanti pasti timbang amalnya berat. Syaratnya atau caranya, 1, taubatan nasuha. Karena yang membuat timbangan dosa kita lebih berat kalau dosanya belum diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah dan sangat mudah, bukankah kata Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa langsung bersih seperti tidak lagi membawa dosa. Bukankah mudah? Jadi sebenarnya mudah sekali. Ini dosa kita sepanjang puluhan tahun yang lalu, tinggal taubat. Nah, cuman taubatnya taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha langsung kaman la dzanbalah, seakan-akan dia tidak lagi membawa dosa. Apapun dosanya, sampai dosa syirik sekalipun, pernah dia berbuat syirik sekalipun, yang penting dia taubatan nasuha, maka kata Allah, ghafartuk, aku akan ampuni, wala ubali, dan aku tidak peduli kamu pernah dosa zina, kamu pernah dosa syirik, kamu pernah dosa segala jenis dosa kau lakukan, aku tak peduli. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Dan dosa itu begitu kecil di hadapan Allah kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha. Berarti sisa umurnya apa? Dalam keadaan bersih, tinggal tambahan amal. Nah, cuman taubatan nasuha itu memang lumayan, harus diperjuangkan. 1, syaratnya apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Taubatan nasuha? Nadam. Nadam itu artinya menyesal dari perbuatan dosa. Yang ketiga, tarku, berhenti langsung. Katanya tobat tapi masih dimakan. Nah, itu disebut tobat sambal gitu kan. Katanya tobat tapi masih dilakukan. Berarti tarku, berhenti. Yang keempat,
berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kelima, sebelum waktunya habis. Kalau waktunya sudah habis, sudah tidak akan lagi diterima oleh Allah. Kapan waktunya habis? Kalau sudah ajal itu ditenggorokan. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba sebelum yughargir. Gitu. Kalau di dalam proses orang sakarat kan, nah itu ketika ajal sudah ada di tenggorokan. Kalau sudah di situ enggak akan datang. Semoga Allah hantarkan kita Bapak Ibu semua menuju taubatan nasuha qabla al-maut. Sebelum kita meninggal, Allah hadir